baru sekarang nih Kak Warsito kita masuk ke acara inti. Betul, pasti kelas-kelas sudah siap nih menampilkan cerita terbaiknya. Yuk kita sambut satu persatu. Nah, penampilan pertama datang dari kelas 10-1 dengan drama musikal yang berjudul Si Pahit Lidah. Kepada kelas 10-1 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya. Yang terhormat Bapak Turyanto selaku Kepala SMA Negeri 1 Guntur, serta Bapak dan Ibu staf sekolah dan teman-teman yang kami banggakan. Hari ini kita akan menampilkan drama musikal yang akan dibawakan oleh 10-1. Masih pada semangat kan? Hati-hati ya, jangan ada yang bengong dan cemberut. Kenapa? Soalnya kelas 10-1 akan menampilkan legenda yang paling ditakutin se-Sumatera Selatan loh. Ada yang tahu nggak nih? Si Pahit Lidah, guys. Jadi gini gengs, si Pahit Lidah itu aslinya namanya Serunting. Dia ini sebenarnya orang sakti, tapi ya gitu. Apapun yang dia omongin langsung kejadian. Pahit bener tuh lidah. Kayak apa guys? Kayak janji mantan gak sih kak? Daripada kelamaan dengerin curhat kita, mending kita tonton aja langsung yuk guys. Sit back, relax, and enjoy the show. Dahulu kala, di Sumidang tinggallah seorang pangeran bernama Surunting. Dia menikah dengan seorang wanita yang bukan dari kalangan bangsawan bernama Siti.
alam kita, tanah hutannya langkau kita. Kita hidup berdampingan alam, tenang sampai kita jangan rusak. Oh kawan pada alam kita, tanah hutannya langkau kita. Kita hidup berdampingan alam, tenang sampai kita jangan rusak. Mereka tinggal di istana yang megah dan mewah, akan tetapi Siti sering terlihat murung. Adinda, akhir-akhir ini engkau sering terlihat murung. Apa yang mengganjal di hatimu saat ini? Kakanda, aku memikirkan nasib adikku, Arya Tebing. Dia tinggal seorang diri setelah kepergian ayah dan ibu. Oh, ternyata itu yang sama ini membuatmu murung. Bagaimana jika kita ajak Arya Tebing tinggal di sini? Bolehkah Kakanda? Terima kasih banyak. Dia pasti akan senang tinggal di sini. Pangeran Serunting dan Siti pergi mengunjungi sang adik di desa. Bagaimana keputusanmu, Arya? Daripada kamu tinggal di sini sendirian, tinggallah di istana bersama kami. Benar apa yang dikatakan kakakmu itu. Dengan begitu, kau tak perlu repot-repot bekerja. Maaf kak, aku sangat menghargai tawaran kalian. Akan tetapi aku lebih suka tinggal di sini untuk mengurus lahan peninggalan orang tua. Kakak tak usah khawatir, aku pasti baik-baik saja. Oh iya, mungkin kakak Serunting mau lihat kebun di belakang rumah. Tentu saja. Mereka pun berjalan menuju lahan. Nah Kak Siti, ini lahan peninggalan orang tua kita sesuai amanat ayah dan ibu. Lahan ini akan kita bagi dua, setengah untuk Kak Siti dan setengahnya lagi untukku. Lahan ini lumayan luas. Bagaimana kalau kita tanam batang pohon sebagai batasan? Buat apa Kakanda? Biarlah Arya yang mengurusnya. Sebagai tanda saja, Dinda, agar lebih jelas jika bagian ini milik kita. Boleh saja, akan kucarikan batang pohon sebagai pembatas. Akhirnya ditancapkanlah sebatang pohon untuk pembatas lahan. Hingga pada suatu hari terjadi sebuah keajaiban. Di batang itu tumbuh jamur emas. Namun jamur itu hanya tumbuh di bagian batang kayu yang mengarah ke lahan milik Arya Tebing. Sedangkan bagian Siti hanya tumbuh jamur biasa. Arya segera memetik jamur tersebut. Dia begitu bahagia melihat jamur emas itu. Setiap pagi, dia pergi ke kebun untuk memetik jamur emas miliknya. Lama-kelamaan jumlah emas yang diperoleh kekumpul banyak. Arya Tebing menjual jamur itu sehingga kehidupannya kini semakin membaik. Suatu hari, saat ingin memetik jamur emas, dia terkejut dengan kehadirannya Serunting. Hei Arya Tebing, ternyata selama ini kau mencurangiku. Kenapa pohon pembatas ini kau ubah posisinya? Apa maksud Kakanda? Kau telah sengaja mengubah posisi batang ini hingga jamur emas yang seharusnya tumbuh ke arahku malah tumbuh ke arah kebunmu. Itu tak benar Kakanda, aku tak pernah melakukannya. Jika Kakanda menginginkan jamur emas ini, aku bisa memberikannya. Aku menginginkan semuanya. Jika kau tak mau memberikan semua emas itu, ayo kita bertarung. Yang menjadi pemenang berhak memilikinya. Arya Tebing nampak bingung menghadapi tantangan kakak iparnya. Tentu dia akan kalah karena Pangeran Serunting merupakan seorang yang sakti dan kuat. Baiklah, aku terima tantangan Kakanda. Tapi beri aku waktu 2 hari untuk berpikir. Baiklah jika itu maumu, berlatihlah selama 2 hari itu.
Malamnya Arya Tebing tak bisa tidur nyenyak memikirkan pertarungannya nanti. Tiba-tiba terlintas di benaknya untuk menanyakan kelemahan Serunting kepada kakaknya. Keesokan harinya, dia pergi mengendap-endap ke rumah kakaknya. Diketuknya pintu jendela kamar Siti. Arya, mengagetkanmu saja. Kenapa aku tak melewati pintu depan? Ini rahasia kak, ada yang ingin kutanyakan pada kakak. Arya Tebing pun menceritakan semua kepada kakaknya. Hal ini membuat Siti bimbang. Satu sisi ingin menolong adiknya, namun di sisi lain dia juga tak ingin mengkhianati sang suami. Baiklah, akan aku beritahu kelemahannya. Tetapi, kau berjanjilah padaku untuk tidak membunuhnya. Tentu saja, aku tak akan sampai membunuhnya. Akhirnya Siti membuka rahasia kelemahan Pangeran Serunting. Hari pertarungannya tiba. Tanpa mengetahui bahwa Arya Tebing telah tahu kelemahannya, pertarungan pun dimulai. Sesuai dugaan, sekejap Arya Tebing terpental dan terpapar di antara alang-alang. Dalam kesempatan itu, dia mengambil alang-alang. Ternyata alang-alang itu bisa bergerak sendiri dan merupakan kelemahan dari Pangeran Serunting. Seketika Pangeran Serunting menjadi lemah. Dari mana engkau tahu kelemahanku? Aku tahu dari Kak Siti. Sungguh istriku telah mengkhianatiku. Merasa dihianati istrinya, Pangeran Serunting pun pergi. Dia meninggalkan kampung halamannya dan istananya menuju ke Gunung Siguntang. Dia bermaksud untuk bertapa di sana. Setibanya di Gunung Siguntang, tiba-tiba dia mendengar suara Sang Hyang Mahameru. Wahai anak muda, maukah kau mendapatkan kesaktian? Tentu saja aku mau, wahai Sang Hyang Mahameru. Akan tetapi ada syaratnya. Kau harus bertapa di pohon bambu hingga bambu itu menyelimuti tubuhmu. Sejenak kemudian Serunting bertapa di bawah pohon bambu dengan khidmat. Rasa lapar dan segala hal duniawi tak dia hiraukan lagi. Tujuannya hanya satu, yaitu menjadi lebih kuat. Hari berganti hari, hingga tak terasa 2 tahun lamanya Serunting telah bertapa. Daun-daun bambu telah menutupi seluruh tubuhnya. Bangunlah wahai pangeran. Kini saatnya kau bangun dari tapamu. Sesuai janjiku akan kuturunkan kesaktianku padamu. Karena kau berhasil memenuhi syarat yang telah kuberikan padamu. Ampun Sang Hyang, kesaktian apa itu? Mulai sekarang, setiap kata yang kau ucapkan akan menjadi sebuah kutukan. Tak lupa dia mengucapkan terima kasih kepada Hyang Mahameru. Sang Hyang pun berpesan kepada Pangeran Serunting untuk menggunakan kekuatannya dengan bijaksana. Sang pangeran memutuskan untuk berkelana sebentar sebelum kembali ke kampung halamannya.
Serunting terhenti sejenak saat menemui pasangan yang sudah lama berkeluarga, akan tetapi tak kunjung mempunyai keturunan. Diambillah sehelai rambut dari sang nenek. Lalu diubahnya rambut tersebut menjadi seorang bayi. Sehelai rambut, jadilah bayi untuk nenek tua ini. Karena kesaktiannya itu, Pangeran Serunting dikenal dengan nama si pahit lidah. Karena apapun yang diucapkan selalu menjadi kenyataan. Serunting pun akhirnya sampai di kampung halamannya. Hei Siti istriku, Arya Tebing adikku, aku kembali. Hah? Suara itu Kakanda Serunting. Hah? Kakak Serunting? Iya, ini aku Serunting. Aku ingin meminta maaf kepada kalian atas perbuatanku dahulu, karena aku sombong dan serakah. Tentu saja aku sudah memaafkanmu, Kakak Serunting. Bahkan sedari dulu aku tak membencimu sama sekali. Serunting yang telah mendapatkan julukan si pahit lidah tak menaruh dendam kepada Siti dan adik iparnya. Mereka bertiga pun hidup bersama dengan rukun, tak ada lagi pertengkaran di antara mereka. Kami beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini.